Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP mohon di silent ataupun dimatikan dahulu agar tidak mengganggu kebaktian kita. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam saat teduh. Roma pasal 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 26, Mulia untuk Allah. Untuk Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Ya rela disalib bentuk manusia, terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarkah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berbaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus.
Mohon roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian hingga 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29. Jika sudah membukanya, mari kita baca. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29. Beginilah firman Allah. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara jantungku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat bersukacita dan selalu bersedih jantung. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka adalah yang diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan adalah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah jantung kepada siapa aku mau bermurah jantung. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang yang tahu seorang, tetapi kepada kemurahan jantung Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegurkan hantu siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Di mana akan dikatakan pada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan pada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sama-sama, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan kepada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Kepada hambanya, saya persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, sesuai dengan perintah dari Tuhan Yesus bahwa di gerejanya kita dapat melakukan yaitu perjamuan terakhir, perjamuan malam terakhir untuk mengingat kesengsaraan Yesus. Mari kita membuka dan membaca firman-Nya dari Injil Matius 26 ayat 26 sampai 30. Matius 26 ayat 26 hingga 30. Kita akan membaca dengan serentak karena hanya beberapa ayat. Matius 26 ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami Tuhan Yesus sebagai penyelamat kami, yang telah menjelma menjadi manusia, yang telah hidup tanpa cacat celah menurut hukum Taurat-Mu. Sebagai bukti, Dia adalah Allah sejati dan manusia yang tanpa dosa. Kemudian Dia juga rela demi kami, demi menanggung hukuman dosa-dosa kami, Ia rela disalibkan. Dengan darahnya yang mengalir dapat membasuh dosa-dosa manusia, khususnya dosa dari kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang datang meminta ampun kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami tahu kami adalah orang berdosa. Kami mohon Kau membasuh dosa kami dengan darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari. Dan kami mengaku kami sudah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kiranya ya Bapa, dengan perjamuan Tuhan kami dapat dikuatkan secara rohani untuk memuliakan nama-Mu. Bukan hanya kami diselamatkan seorang diri, tapi kami juga mau berdoa menginjili keluarga kami, kawan kami, tetangga-tetangga kami yang belum percaya Yesus, supaya mereka dapat percaya Yesus. Dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji Dia akan memimpin sendiri perjamuan ini pada saat Ia datang kedua kali. Demikianlah ya Bapa, kami serahkan perjamuan kudus ini ke dalam pimpinan Engkau, supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan berdoa. Amin. Seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan sebelum Dia disalib, pada malam setelah mereka makan malam, mereka melakukan perjamuan terakhir yang dalam bahasa Inggris disebut the Last Supper. Tuhan Yesus mengambil roti yang tanpa ragi, melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang tidak ada dosanya. Kemudian setelah Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, Dia berdoa. Setelah itu Dia memecahkan roti dan Dia membagikannya kepada murid-muridnya. Untuk yang sudah dibaptis dewasa dan reafirmasi iman, silakan mengambil roti dan dapat berdoa di tempatnya masing-masing. Pertama-tama berdoa untuk memeriksa diri supaya kita mengaku dosa-dosa kita. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya Yesus supaya dapat percaya Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan Yesus segera datang dan kita akan mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Adakah di antara kita yang belum mendapatkan roti? Silakan mengangkat tangan. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama dengan penuh rasa terima kasih kepada Bapa untuk Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima roti yang melambangkan tubuh Yesus yang disalibkan untuk dosa-dosa kita. Mari kita terima.
Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan. Di dalam cawan ini berisikan anggur. Anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang mengalir dari tubuhnya yang dipaku, dari lubang lambungnya yang ditusuk tombak. Dan hanya dengan darah Tuhan Yesus, dosa-dosa manusia dapat dihapus. Dan Tuhan Yesus setelah mengambil cawan, dia mengatakan, anggur adalah darah perjanjian baru. Dan dia mengucap syukur, kemudian dia membagikan kepada semua muridnya. Jika kita semua sudah menerima cawan, mari kita terima cawan ini yang berisikan anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru untuk pengampunan dosa kita semua. Mari kita terima. Kita akan duduk. Dan silakan kita membuka buku pujian kita nomor 120. 120. Pimpin ke Kalvari. Mahkotai Raja hidup mulia untukmu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ya terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih. Pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap jantung memikul salibku, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari.
Saudara-saudari, selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin. Ayat hafalan diambil dari Roma pasal 9 ayat 4. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali dan mencoba menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Saya akan memberi waktu pada kita semua untuk mencoba menghafalkannya. Mari kita sama-sama mencoba menghafalkannya tanpa melihat teks di buletin. 1, 2, 3. Roma pasal 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Puji Tuhan untuk ayat hafalan yang kita coba hafalkan. Saudara-saudari, saya ingatkan untuk membawa pulang buletin ini agar kita bisa menghafalkan ayat hafalan di rumah. Selanjutnya watak gereja. Watak gereja yang pertama, doa dan puasa. Harap saudara-saudari berdoa puasa dari jam 6 sore setelah kebaktian ini selesai hingga besok sore jam 6. Watak gereja yang kedua, kebaktian pengucapan syukur dalam rangka pertunangan Eunice Elson, putri sulung GSPI Peter Yoksan dan PI Pipit MJ, dan Win pada hari Selasa tanggal 5 Maret. Seluruh saudara-saudari diundang mengikuti kebaktian syukur dan perjamuan sederhana di Serdam Lestari 1 nomor B1 jam 5 sore, tepatnya di gereja ini. Untuk yang memerlukan transport, harap mendaftarkan diri kepada pengurus. Apakah ada yang pertama kali hadir? Jika ada, mohon bangkit berdiri untuk difoto. Kami ucapkan selamat datang untuk yang pertama kali hadir. Semoga tetap ikut dalam kebaktian minggu yang akan datang. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan oleh saudari Lucy. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 124, Yesus bayar semua.
adalah sabdanya. Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Di depan tatahnya sekarang ku bertelut, ku jadi putra Allah, jantungku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh-Mu. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema Orang Israel Pilihan Akan Diselamatkannya. Pada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka lagi dari Roma pasal 9. Kita akan membaca ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Roma 9 ayat keempat dan ayat kelima. Mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam, di mana kami selain memuji Engkau, kami juga mengikuti perjamuan kudus dan membawa persembahan, menghafal ayat hafalan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau mengampuni dosa kami,
supaya Roh-Mu yang kudus dapat menolong kami untuk memahami firman-Mu yang kudus. Berikan kami juga kekuatan untuk melaksanakan, bahkan menjadi saksi untuk firman-Mu, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang dapat percaya Yesus, khususnya seluruh anggota keluarga kami. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dengan ucapan syukur karena Engkau telah memimpin kami ke ruang atas untuk kebaktian matahari terbenam. Dari berbagai tempat tinggal kami, bahkan ada yang datang dari tempat yang jauh, sudah Engkau pimpin supaya kami dapat berbakti bersama-sama pada malam hari ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, baik di Kubur Raya, di Sungai Raya Dalam, di Siantan, dan juga Jalan Parit nomor 2. Kiranya Engkau memberkati dengan pertumbuhan secara kualitas dan juga kuantitas, supaya lebih banyak orang dapat percaya Tuhan Yesus, dan juga Engkau menambahkan jumlah gereja, karena banyak di Indonesia, bahkan di Kalimantan Barat yang belum ada gereja-Mu. Kiranya Engkau menuntun agar gereja-Mu ini dapat dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kami semua. Kiranya Engkau menolong kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami problema kehidupan dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam pendidikan, kiranya Engkau menolong kami semua, supaya kami dapat mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan kami pertolongan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa, menyerahkan khususnya anak-anak yang masih sekolah. Berikan mereka hikmat bijaksana, ketekunan untuk belajar, dan mereka semua bisa sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami bersyukur untuk pemilu yang sudah lancar terlaksana. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk semua orang Indonesia, khususnya orang Kristen, dapat menjadi saksi, supaya lebih banyak lagi orang-orang di Indonesia bisa percaya pada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk memahaminya, untuk kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Demikianlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Nah, kita sudah belajar ya dari pasal 1 Roma ya sampai pasal 8, yang merupakan Injil ya, inti dari Injil. Injil adalah janji Allah untuk menyelamatkannya orang berdosa. Jadi kalau kita membaca ya dari ayat 1 ya sampai tadi ayat 29. Nah, judul khotbah kita adalah orang Israel ya, pilihan ya, secara rohani akan diselamatkannya. Nah, sekarang kalau kita bertanya ya, orang Israel di dunia ini jumlahnya berapa orang? Tidak banyak ya. Nah, jumlah mereka kurang lebih 15 juta. 15 juta, yang di Israel sendiri 8 juta. Nah, kemudian yang di luar Israel, kebanyakan mereka ada di Amerika, kurang lebih 7 juta. Nah, kalau kita lihat ya, orang Israel itu banyak yang belum percaya Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu berasal dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada 12 suku. Nah, Yesus berasal dari suku Yehuda. Makanya ya, suku Yehuda yang kebanyakan menjadi raja. Raja pertama dari suku Yehuda namanya Raja Daud. Dan makanya orang Israel sekarang lebih banyak disebut sebagai orang Yahudi, karena ada hubungannya dengan suku Yehuda. Nah, Rasul Paulus dia selalu pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Banyak orang yang percaya Yesus ya dari orang yang bukan Yahudi. Karena Rasul Paulus ditentukan Allah menjadi rasul untuk orang yang tidak bersunat. Nah, orang Israel itu kalau tadi kita baca ada 9 ya berkat yang Tuhan berikan pada mereka dari pasal 9 ayat 4 dan 5. Nah, Rasul Paulus waktu dia mengabarkan Injil, dia menjadi orang yang sangat sedih. Kenapa? Karena banyak orang Israel tidak mau percaya Yesus. Padahal di tangan mereka ada kitab suci perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki.
Ada janji-janji bahwa melalui orang Israel Tuhan Yesus akan lahir. Tetapi orang Israel itu disebut bangsa yang tegar tengkuk, yang lubuk jantungnya sekeras batu, tidak mau percaya Yesus. Bahkan mereka itu menyerahkan Yesus kepada tentara-tentara Roma melalui Pilatus untuk disalibkan loh. Bahkan Pilatus yang mengadili Yesus sebanyak 2 kali tidak menemukan kesalahan Yesus, dan dia serahkan Yesus kepada musuhnya yang bernama Herodes untuk mengadili Yesus. Dan ditemukan juga oleh Herodes tidak ada salahnya Yesus. Pilatus itu bersikeras untuk membebaskan Yesus. Bahkan istri Pilatus pada malam hari mendapatkan mimpi. Dia memberikan secari kertas kepada Pilatus, kamu jangan berbuat macam-macam dengan orang benar, yaitu Yesus. Tapi Pilatus takut tekanan massa, sehingga dia membebaskan Barabas, penjahat besar, dan dia menyalibkan Tuhan Yesus. Dan orang Yahudi berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Sebelumnya mereka berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Mereka mau jadikan Yesus sebagai raja. Tapi sekarang mereka berbalik, menyalibkan Yesus. Dan Pilatus mengatakan, saya akan pukul dia, saya akan bebaskan dia, karena dia sama sekali tidak ada salahnya. Dan orang Yahudi mengatakan, tanggungkanlah darah Yesus kepada kami dan anak cucu kami. Nah, orang Israel yang menyalibkan Yesus harus menerima konsekuensi, di mana 40 tahun setelah Yesus mereka salibkan, mati, dikubur, bangkit dari kematian, menampakkan diri, dan naik ke sorga. Tahun 70, 40 tahun setelah Yesus bangkit dari kematian dan naik ke sorga, orang Israel memberontak kepada pemerintahan Roma, sehingga tentara Roma itu mengepung kota Yerusalem dengan seorang jenderal yang sangat terkenal yang bernama Titus, dan dia menghancurkan kota Yerusalem dan dia merubuhkan bait Allah. Tetapi Tuhan meninggalkan bagian belakang dari bait Allah yang namanya tembok ratapan. Bait Allah itu selalu menghadap timur, menghadap matahari terbit. Jadi di belakang itu tembok bagian barat. Sengaja itu tidak diruntuhkan. Kalau kita ke Yerusalem sekarang, ada tembok bait Allah yang namanya tembok ratapan. Jadi mereka tidak punya bait Allah lagi. Dan pada saat Paulus mengabarkan Injil, begitu banyak orang Yahudi yang memusuhi dia. Bahkan dikatakan dia rela demi apa? Demi orang Israel. Dia rela, dia masuk neraka supaya orang Israel semuanya bisa selamat. Nah, mari kita pelajari 2 bagian dari firman Tuhan malam ini. Bagian yang pertama, ada 9 berkat dari Tuhan pada orang Israel. Dari ayat hafalan tadi Apa 9 berkat itu? Mari kita lihat ayat 4 dan 5. Berkat yang pertama, sebab mereka adalah orang Israel. Nah, Israel apa artinya? Israel itu artinya pangeran milik Allah. Pangeran apa? Milik Allah. Artinya Allah adalah raja segala raja, Israel itu adalah pangeran-pangerannya. Pangeran dan putri zaman sekarang Nah, mengapa mereka bisa namanya Israel? Di dunia ini saya sudah sering sebut, ada 2 kelompok manusia yang namanya ada hubungan dengan Allah. Pertama apa? Israel. El Allah, Elohim. Isra artinya pangeran, pembesar yang Tuhan tentukan. Nah, Israel itu sebenarnya nama yang Tuhan berikan kepada Yakob. Yakob dulu namanya Yakob, tapi Tuhan ganti namanya dari Yakob menjadi Israel, karena dari Yakob akan lahir 12 suku. Dan dari 12 suku ini terbentuklah bangsa Israel. Dan kelompok kedua yang namanya ada hubungan dengan Allah, yaitu orang Kristen. Orang apa? Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi ada 2 kelompok manusia yang nama, dari 2 kelompok itu yang ada hubungan dengan Allah hanya orang Israel dan orang Kristen. Jadi berkat yang pertama, nama mereka Israel. Yang kedua, mereka diadopsi menjadi anak. Ini kata adopsi Jadi Allah Bapa dia memiliki putra yang satu esensi sama dengan dia, yang namanya Yesus. Kalau kita anak-anak angkat, anak apa?
anak angkat. Bagaimana dia mengangkat kita? Yaitu melalui ya darahnya Yesus, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah loh. Kemudian berkat ketiga apa? Coba lihat. Yang ketiga, mereka karena diangkat menjadi anak-anak Allah, mereka memiliki kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Di dunia ini bangsa Israel pernah menyaksikan kemuliaan Allah. Waktu mereka disuruh ya membangun kemah tabernakel. Jadi waktu Allah ya sudah mengizinkan mereka selesai membangun kemah tabernakel, mereka itu ya menyaksikan sendiri Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya mulia? Saya tidak punya kemuliaan, kamu tidak punya kemuliaan. Kemuliaan itu artinya ya Roh Kudus Allah tinggal di dalam kita. Paham? Apa itu mulia? Roh Kudus Allah sendiri tinggal di dalam kita. Jadi mereka melihat langsung ada tiang awan pada siang hari di atas kemah tabernakel. Dan pada malam hari kehadiran Allah itu bukan tiang awan lagi, tiang api. Ya, awan itu kalau siang ya bisa menutupi ya padang gurun yang panas sehingga mereka tidak kepanasan. Paham ya? Kalau api malam hari itu dingin, gelap, mereka tidak perlu lampu-lampu dari listrik PLN, ada tiang apinya, yaitu melambangkan kemuliaan Allah. Nah, selain mereka diberi nama Israel, diangkat menjadi anak, yang ketiga, menerima kemuliaan Allah yang paling penting itu apa? Di tangan orang Israel ada Alkitab, apa? Makanya di situ dikatakan mereka menerima perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab. Nah, nanti kamu lihat di sini ada dua istilah perjanjian loh. Perjanjian dan janji. Apa bedanya? Nah, perjanjian yang pertama, kalau kita dalam dunia bisnis, kalau kita mau berjanji dengan orang, kita pasti negosiasi dulu. Ya, khususnya yang di marketing kan, kita tawarkan proposal, kemudian kita negotiate, ya. Kalau dia setuju, kita setuju, ya kita tanda tangan kontrak. Itu manusia. Tapi kalau Allah, dia nggak perlu bernegosiasi dengan kita. Dia langsung kasih kita perjanjian. Kamu terima, kamu selamat. Kamu menolak, masuk neraka. Apa janjinya? Mari buka 1 Yohanes. Jijigo. Itu nggak perlu perundingan punya. Kalau perjanjian bisnis itu perlu negosiasi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Ayat ini jangan sampai kita lupa ya, namanya covenant ya. Bahasa Inggrisnya covenant, bahasa Ibraninya itu adalah berit, bahasa Yunaninya adalah diateke. 1 Yohanes 2 ayat 25. 3 2 1. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, Allah kalau berjanji selalu ada tanda. Ya, seperti orang yang menikah ada tanda ya. Siapa yang menikah yang memakai cincin nikah? Angkat tangan. Ada? Ada ya? Nah, ini ada tandanya. Nah, Allah berjanji kepada Nuh, tandanya apa? Pelangi. Tandanya apa? Dia tidak akan menghukum dunia ini dengan air lagi, tapi dengan api. Allah berjanji pada Abraham, tandanya apa? Sunat. Abraham usia 99 disunat. Allah mengatakan keturunan Abraham ya, dan budak-budaknya harus disunat pada hari ke-8. Ismail ya, seperti orang Arab disunat pada usia belasan tahun. Ya, sering saya jelaskan ya, orang tidak ngerti kenapa disunat pada hari ke-8. Ya, tidak ada yang tahu. Tuhan yang membuat tubuh. Kenapa orang Yahudi tidak disunat seperti orang Arab umur belasan tahun? Karena apa? Darah. Dokter di Inggris, dia meneliti darah. Ternyata darah bayi pada usia 1 hari kalau disunat berbahaya. Belum bisa menggumpal. 2 hari lebih bisa menggumpal, 3 hari lebih bisa, 4, 5, 6, 7, 8. Pada usia 8 hari, darah bayi sudah bisa menggumpal seperti darah orang dewasa. Jadi aman untuk disunat. Jadi Ishak disunat pada hari ke-8, tandanya. Nah, orang Israel yang menerima perjanjian dari Allah, itu apa tandanya? Sabat.
apa? Sabat. Di padang belantara mereka hidup. Jadi pada hari yang pertama turun mana. Ya. Hari kedua turun mana. Mana itu tiap hari harus diambil untuk dimakan pada hari itu. Nggak boleh misalnya hari pertama saya ambil 2 kali lipat ya untuk bekal besok. Besok saya nggak mau bangun pagi, saya bagaimana? Bangun siang. Mana yang saya simpan akhirnya jadi ulat. Kemudian kalau saya terlalu siang pergi ke lapangan mengambil mana, udah mencair. Jadi harus bangun pagi-pagi mengambil mana. Seperti kita juga ya, setiap pagi kalau kita bangun, kita harus membaca Alkitab. Nah, tetapi pada hari yang ke-6 Allah katakan, kamu ambil 2 bagian. Karena pada hari Sabat mana itu tidak turun, dan kamu kalau ambil 2 bagian pada hari Sabat, mana yang mereka simpan pada hari ke-6 enggak jadi ulat. Enggak jadi apa? Itu disebut makanan dari surga. Tandanya. Jadi mereka menerima bukan hanya kemuliaan, mereka menerima perjanjian hidup yang kekal. Setelah itu apa lagi? Yang berikutnya, yang kelima, mereka menerima hukum Taurat. Apa artinya Taurat? Seringkali ya kita mendengarkan Taurat kan? Taurat itu artinya pengajaran, doktrin. Artinya saya harus belajar hukum-hukum Allah, dan saya sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak saya hukum-hukum Allah. Itu namanya Taurat. Ya, dicantumkan dalam kitab Musa, dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Ya, hukum Taurat itu ada 613 buah. Perintahnya 248, larangannya ada 365 buah. Nah, kemudian yang ke-6, mereka menerima yang namanya ibadah. Ya, banyak orang tidak tahu apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Kenapa kita tidak sebut kebaktian itu ibadah? Seperti gereja-gereja lain. Kamu ibadahnya jam berapa? Jam 6 sore. Ibadah itu artinya pelayanan. Ibadah itu nggak ada jamnya, setiap saat. Ya, seperti kita sedang bekerja. Itu adalah ibadah. Mengerti ya? Jadi ibadah ada jamnya nggak? Nggak ada ya. Kecuali waktu kita tidur ya. Nah, itu kita nggak melayani lagi. Selama kita melakukan pelayanan sesuai firman Tuhan, itu namanya ibadah. Jadi kebaktian itu nggak bisa disebut sebagai ibadah, ya. Kita tidak ikut ya agama sebelah yang mengatakan dengan ibadahnya, ya kamu bisa masuk surga. Itu ajaran mereka ya. Kalau kita tidak ya, kita kebaktian namanya adalah meeting, pertemuan. Ya. Kemudian apa lagi? Setelah itu orang Israel yang berikutnya menerima janji-janji. Apa bedanya perjanjian dengan janji-janji? Yang pertama, Allah berikan langsung kepada kita, kita percaya, kita lakukan, kita diselamatkan. Yang kedua di sini, itu Allah memberikan kamu perintah, kalau kamu kerjakan, kamu dapat bonus. Dapat apa? Nah, itu bedanya ya. Di mana tuh? Mari kita baca dalam kitab Keluaran. Jadi ada bedanya ya, perjanjian di situ, covenant dengan janji. Keluaran 20, satu-satunya hukum di kitab Keluaran 20 itu adalah hukum kelima. Hukum keberapa? Apa itu hukum kelima? Hukum kelima adalah Keluaran 20 ayat 12. Mari kita baca. Jadi janji itu kalau kita laksanakan, kita mendapatkan berkat. Keluaran 20 ayat 12 kita baca 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu janjinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Akibatnya apa? Supaya lanjut umurmu. Ya, jadi di sini orang Israel menerima apa? Begitu banyak janji. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ciri khas orang Israel yang berikutnya itu apa? Yang dalam ayat kelima yang tadi kita baca, mereka adalah keturunan dari bapak-bapak leluhur. Jadi orang Israel itu begitu banyak memiliki pahlawan-pahlawan rohani. Memiliki banyak apa? Pahlawan rohani. Bisa kita sebut. Yang pertama Abraham.
Ya. Siapa lagi? Istrinya Sarah. Kemudian siapa lagi? Nenek moyang mereka, Ishak, Yakob, 12 suku, dan seterusnya. Dan dari mereka lahir nabi-nabi dan rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir kamu lihat di sini, mereka memiliki Mesias. Ya, apa itu Mesias? Yang ke-9, Mesias adalah Kristus. Dalam bahasa Ibrani artinya diurapi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Kristus, yang diterjemahkan ya dari kata bahasa Yunani Kristos. Kalau bahasa Indonesianya sebenarnya yang diurapi. Ya, yang diurapi. Karena Kristus merupakan keturunan Daud yang diurapi waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan dia menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja. Kenapa Yesus nabi? Masih ingat? Dia memberikan kita kitab suci. Dia sendiri firman yang menjadi manusia. Kenapa dia imam? Dia tidak pernah menyembelih anak domba kan? Dia sendiri anak domba Allah yang disalib. Ya, sekali dia mati untuk menyelamatkan dosa kita. Yang ketiga, dia adalah raja yang bangkit dari kematian loh. Dia mewakili kita semua mengalahkan maut. Namanya Mesias, namanya Kristus. Nah, ini penting sekali ya. Nama mereka Israel, yang terakhir dari mereka lahir Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Allah ya tidak memberikan juru selamat kepada manusia melalui suku-suku bangsa yang sudah ada di dunia ini. Dia tidak ya melalui orang Tionghoa lahir juru selamat, tidak. Dia tidak melalui ya orang Indonesia lahir juru selamat. Kalau dari orang Tionghoa lahir juru selamat, orang lain nggak mau percaya. Jadi Allah dia menciptakan satu bangsa. Dia menciptakan apa? Satu. Caranya bagaimana? Kalau kamu baca kitab Kejadian pasal 12, dia memanggil Abraham yang menyembah berhala untuk pindah ya dari Babel ke Haran. Setelah itu pindah ya dari Haran ke tanah Kanaan. Baru dari Abraham dia memberikan ya keturunan yang bernama Ishak. Nanti ya akan kita pelajari. Jadi kita ulangi ya, ada 9 ya berkat Allah pada orang Israel. Yang pertama apa? Nama mereka Israel. Yang kedua, diangkat, diadopsi jadi anak. Kalau kita percaya Yesus juga sudah diangkat jadi anak ya. Yang ketiga, menerima kemuliaan. Yang keempat, menerima perjanjian. Yang kelima, menerima hukum Taurat. Yang keenam, dapat melayani ibadah ya. Yang ketujuh, janji ya, begitu banyak janji. Kalau dilakukan orang Israel, mereka akan diberkati. Kalau mereka langgar janji itu, mereka akan dikutuk. Yang kedelapan, dari orang Israel lahir begitu banyak pahlawan rohani. Yang terakhir, dari orang Israel lahir Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu periksa ya, jumlah orang Israel tidak banyak, tapi dari orang Israel begitu banyak lahir ya. Bagaimana penemuan, obat-obatan. Orang Israel banyak menerima hadiah Nobel di dunia ini. Jumlah mereka tidak banyak ya, tapi pengaruh mereka sangat besar di muka bumi ini karena mereka diberkati. Nah, sekarang yang berikutnya ada contoh ya. Contohnya apa? Mari kita lihat ya. Yang pertama, contoh pertama tokoh itu bernama Ishak. Ya, dari ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi adalah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Nah, Ishak ini adalah kalau kita lihat putra dari Abraham. Ya, jadi Abraham itu diberi janji bahwa keturunan Abraham akan ya menjadi berkat seluruh bumi. Jadi melalui Tuhan Yesus seluruh bangsa akan diberkati. Tetapi yang terjadi, Abraham ya menerima janji Allah, dia akan punya putra. Sudah 25 tahun janji itu belum Allah lakukan. Sampai Abraham sudah hampir 100 tahun, dikatakan Alkitab dia sudah mati pucuk. Artinya tidak mungkin lagi dia bisa punya anak. Istrinya pun sudah umur 90 tahun. Jadi waktu malaikat datang bersama Yesus mengatakan pada mereka suami istri,
kamu tahun depan kalau kami datang lagi, kamu akan punya anak laki-laki. Sarah yang mendengarkan kata-kata itu dari malaikat kepada suaminya, di dalam dia ketawa. Hahaha, nenek 90 tahun mana bisa punya anak. Sebelum dia bisa punya anak, dia memaksa suaminya ya mengawini budaknya yang bernama Hagar. Dari Hagar itu lahirlah Ismail. Ismail waktu itu sudah umurnya belasan tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, tahun depan dia akan punya anak, dan malaikat ya Tuhan Yesus bilang sama dia,